Jadi mau ngasih info sedikit aja, di depan ada HP ini, HP Cina lagi, jadi jangan sampai ketipu ya. Ini HP M11 ya, jadi dia ngikutin Xiaomi kan Mi 11. Nah di marketplace dia jual itu harganya murah, tapi orang kekecoh ya, kadang bilang dipikir ini Xiaomi gitu, padahal bukan. Dan ini datanya udah gua backupin ya di sini. Buat yang butuh firmware-nya buat ngeflash, nah ini datanya udah gue siapin sekitar 572 MB ya. Jadi teman-teman tinggal download aja, nanti gratis dan gak pakai password. Kayak gitu. Ini udah di zip ya, jadi siapin kuota segitu untuk download. Oke, kita akan sedikit jelaskan dan kita akan bongkar isinya apa aja. Bukan mesinnya ya, tapi kita bongkar apakah benar speknya yang seperti diiklankan. Oke, kita sesuaikan dulu tripodnya. Berantakan ya, soalnya lagi banyak servisan. Nah, gua akan bikin sedikit reviewnya ya di bagian HP ini. Oh ya, buat teman-teman, maaf ya, gue pakai bahasa lo gue itu bukan karena nggak sopan, karena udah kebiasaan di sini. Jadi kebiasaan di daerah karena gue tinggal di Jakarta, jadi itu ngomongnya kayak begitu ya. Jadi kalau misalnya aku ngomong aku kamu, gue agak sedikit sulit. Jadi harap maklum ya, ini bukan gak sopan, emang begini bahasanya, seperti yang lo punya aja, kayak misalnya di Jawa pakai bahasa Jawa kayak gitu-gitu lah ya. Nah, jadi teman-teman bisa kita lihat di sini ya. Nah ini serinya, ini udah gue lihat di marketplace teman-teman. Nah di marketplace itu kita lihat di sini ya. Hey, ini touchscreennya ada error. Nah kita lihat di sini. Nah ini HP-nya sama. Nah, kurang lebih kayak gini nih. Nah ini ya, ini kan beda warna aja lah. Nah seremnya. Nah kayak gini. Nah kurang lebih kayak begini kameranya ya. Ya mirip-mirip lah, emang ini HP-nya. Nah di sini ditulis M11 Ultra ya. Kalau yang Xiaomi itu kan Mi 11 Ultra. Tapi gue ketik ya di bagian Shopee gitu, ada juga yang jual Mi 11 Ultra, tapi HP-nya ini juga, cuma dia ngasih range harganya itu lebih tinggi aja kayak gitu. Dan teman-teman sering kekecoh di tulisan ini M11 Ultra. Nah, M11 nya ini digabung jadi kayak baca Mi 11 Ultra gitu. Padahal bukan. Nah kita lihat di sini ya, ini harganya 650.000 sampai 710 ya. Yang beli itu 2,1 ribu bro ya. Penilaiannya udah 4.1, udah bagus harusnya. Kita lihat di sini ya, kita akan lihat dulu reviewnya kayak mana nih. Nah di sini ditulis 128 GB ya, garansinya 1 bulan, RAM-nya 6 GB, Snapdragon 865, nggak mungkin Snapdragon. Kapasitas baterainya 5000 mAh ya, nggak mungkin. Plafonnya 3G 4G LTE, embel-embel ya kayak gitu. Gue pastiin ini semua speknya nggak kayak gini-gini amat kayak gitu. Jadi kita coba lihat dulu ya reviewnya. Ini nggak ada maksud buat jelekin ya, gue bikin video ini biar temen-temen pas gitu. Kalau milih HP tuh nggak sesuai yang ditulis gitu. Speknya tuh aslinya kayak gini, kayak begitulah. Nah ini bintang 1 150 orang, bintang 2 nya 45, bintang 3 nya 101, bintang 5 nya 813 ya. Kita lihat bintang 1 loh. Oke. Nah bisa kita lihat di sini ya, nah, tidak sesuai dengan harapan ya, sudah pasti ya. Terus di sini produk jelek, masa baru dia udah keluar sinyal. Nah ini kebiasaan HP Cina ya, itu nggak keluar sinyal itu biasanya di bagian IMEI-nya itu keblokir teman-teman. Gue pernah bikinin videonya gimana cara nanganin IMEI yang keblokir ya, bisa tonton aja, cari-cari aja di channel gue. Itu gratis, nggak pakai box, nggak pakai komputer. Nah ini barang tidak sesuai kayak gitu ya, 4G, tetapi kenyataannya begitu-begitu 2HG ya. Katanya sih bukan 4G, bukan 5G namanya, kayak gitulah ya. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti reviewnya, gue nggak bisa bacain semua ya, terlalu panjang. Dan kita lihat juga ya di bintang 5 nya, kita harus sesuai
harus imbang beritanya. Di bintang 5 kita lihat sini ada 813 orang. Kita lihat. Wah, pengiriman cepat. Ya, begitulah. Paket komplit HP casan. Nah, ini baca sendiri ya, pengiriman cepat ya, kayak gitu. Dan gue yakin ini orang belum ngetes aja HP-nya kayak mana gitu. Mungkin dia akan kecewa setelah melihat HP-nya. Ya kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita beli ini variannya ya, dia ada berapa varian gitu, 2 kalau nggak salah ada. 128 sama 256 kalau nggak salah. Pokoknya RAM-nya dia 6 GB ya tadi tulisannya di sini ya. Dan kita akan cek apakah benar segitu. Lihat sini. Oke, kameranya 8MP plus 13 ya. Kita akan coba buktikan dulu di bagian RAM dulu. Nah, kita akan buka di aplikasinya. Nah, kita geser dulu ya. Mungkin sedikit gelap teman-teman. Oke. Kita akan buka di bagian setelan ya, teman-teman. Di sini ada setelan dan kita akan lihat di sini di bagian penyimpanan. Nah, ini total ruangnya terlihat 128 ya, 128 GB. Dan gue nggak yakin segini ya. Gue nggak yakin segini, dan RAM-nya katanya 6 kan, ini yakin gue nggak. Karena apa, ini lemot banget. Dan gue udah siapin satu aplikasi teman-teman untuk memberitahu spek asli HP ini kayak gitu. Nah, teman-teman tinggal download aja DevCheck di sini. Kalau punya HP lain gitu, DevCheck aja. Download di Play Store. Ini gue download pakai WiFi ya, karena pakai kartu itu nggak ngejar sinyalnya. Karena lemotnya minta ampun. Gue yakin ini bukan 4G, dan tapi kita lihat dulu di DevCheck ini. Nah, kita lihat ya kapasitas CPU-nya di sini. Ya, ini dipastikan MediaTek ya teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat ya MediaTek 442. Jadi di situ kan tulisannya Snapdragon ya. Nah, udah jelas bohong tuh ya. Bohong. Oke teman-teman. Kita lihat di sini. Nah, ya. Di sini ya Snapdragon nih tulisannya, mana tadi? Oh, ini Snapdragon ya. Nah, ini bohong ya. Udah, pokoknya ini mah MediaTek aja dah. Oke, kita lanjut aja ya biar cepat. Nah, ini operasi Androidnya 442 ya. Biasanya seri ini tuh udah nggak ngedukung YouTube ya. Kalau misalnya mau YouTube pun harus pakai browser, nggak bisa pakai aplikasinya. Untuk sekarang ya. Karena aplikasinya itu udah naik versi. Nah, ini dia MT6572. Ini sama kayak Advan S5e. Chipsetnya sama kayak gitu, sama juga di apa kemarin ya, Note 10 ya, Note 10 Pro tuh yang Cina juga sama ya, mirip-mirip beginilah, MediaTek lah intinya kayak gitu. Nah, bisa kita lihat di sini kapasitas RAM aslinya itu cuma 1 GB teman-teman ya, bisa kita lihat di sini ukurannya. Ini yang realnya kayak begini. Kita lihat ukuran tadi kan dibilang situ 6 ya, ini 1 GB. Dan kita lihat di bagian ukuran penyimpanan internalnya. Nah, internalnya itu di sini bisa kita lihat cuma 4 GB. Ukuran penyimpanan cuma 4 GB ya, 4,9 GB. Kenapa ya? 5 GB mungkin ya. Tuh, data segala macam lah. Aslinya cuma segitu. Sistemnya kepake 825 MB ya, bukan GB. Ya, ini cuma 5 GB lah kurang lebih kayak begitu ya teman-teman. Jadi itulah sebabnya ini KitKat. Jadi ditulisnya kayaknya Android 10 ya, tadi Android 10 kalau nggak salah. Ini KitKat ya teman-teman, bisa lihat di sini. Kita lihat di bagian pengaturannya. Oke, terus kita lanjut ke jaringan di sini. Jaringannya nih GSM, nggak kebaca ya di sini. Oh, ini 3G ya jaringannya, di 3G, mentok di 3G teman-teman, nggak mungkin bisa ke 4G. Ini di 3G ya, HS PDA, ini juga bukan 3G plus kayaknya. Oke, itu pastinya jaringannya cuma di 3G, dan setahu gue 3G itu udah mau dihapus deh di Indonesia. Iya, kalau nggak salah mau dihapus. Nah, kita cek di kamera ya. Kamera itu cuma 4 megapiksel, tapi di sini tadi bilangnya 8/13.
Nah kayak gitu teman-teman. Dan pengen lihat hasil foto videonya, nanti gua akan videoin langsung. Dan kita lihat tadi kan 4,2 ya, di bagian sistemnya itu 4,2. Dan kita lihat lagi di sini tentang ponsel. Di sini tulisnya berapa ya? Androidnya versi 10. Tuh ya lah, ngarang-ngarang saja. Ya sudah gitu ya. Nah di sini tulisan MTK 6889 ya. MediaTek juga, tapi nggak segini. MediaTek itu MediaTek jadul lah chipsetnya. M11 Pro di sini terus. Kayak gitu teman-teman. Jadi ini bukan Xiaomi bukan Mi 11 Pro ya. Jadi kita bongkar dulu, kita lihat di bagian ini. Dan dia baterainya juga baterai copot ya. Bisa kita lihat di sini. Nah, bentukannya kayak gini teman-teman. Sini ada blitz, sini ada 2 kamera, di sini ada kamera lagi. Ini ada buat charger dan buat handphone jack ya. Di samping sini kosongan aja. Samping kanan volume dan power. Di sini ada speaker. Oke. Nah, kita buka aja, ini baterai copot ya. Aduh, sian yang belinya nanti. Nah, ini baterai copot di sini. Kayak gini, dan baterai seri ini gampang melendung, gampang bunting kayak gitu. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Ini M11 Ultra Pro. Buat teman-teman yang bingung kenapa nggak keluar sinyal HP-nya, teman-teman bisa cek di bagian browser. Jadi siapkan HP teman-teman sendiri di rumah, masuk ke browser kayak gitu. Mana kita cari browser di sini? Google lah ya, atau ini agak susah dipencet. Ya. Nah, teman-teman tinggal klik aja nanti di sini ya. Di bagian Google itu ketik aja Kemenperin IMEI kayak gitu ya. Baca nggak? Nah, ketik di sini, kita langsung oke. Nanti kita di direct ke bagian cek email. Nah, kita klik aja di sana. Nah, di bagian menu ini teman-teman klik di sini. Ini buat yang nggak ada sinyal ya, buat ngecek aja. Nah, masukkan email yang ada di HP ini kayak gitu. Email 1, email 2. Nggak bisa dua-duanya ya, satu-satu dulu. Email 1 dulu kita cek contohnya. Ya, mungkin ini video agak lama ya. Yang mau di skip ya skip lah, ini mah info aja. Ini 3 5 9 8 2 4 0 6. Nah gitu ya, kita klik di sini search, kita cari. Nah, ini email terdaftar di database Kemenperin. Nah, berarti HP ini ada sinyalnya. Di beberapa HP yang mungkin sama itu nggak ada sinyalnya, biasanya di sini tertulis nanti tidak terdaftar di Kemenperin. Nah, kalau buat yang nggak terdaftar itu harus wajib daftarin ke Kemenperin, atau mungkin ada cara lain. Nah, gue pernah share di video ini cara lainnya kayak gimana gitu. Oke, dan kita akan langsung tes aja kapasitas kameranya yang asli itu kayak apa untuk foto dan video. Oke, dan buat yang butuh filenya udah gue siapin di link deskripsi ya. Jadi tinggal download aja untuk jaga-jaga HP-nya error untuk di flashing kayak begitu. Oke, mungkin kita langsung aja kita tes video dari HP ini. Oke, teman-teman, ini dia hasil perekaman melalui HP M11 ya. Nah, ini tuh kayak begini. Kayak gini. Nah, gambarnya kalau kita bawa jalan ya kayak gini, ancur-ancuran. Goyang-goyang nggak jelas ya. Nah, begitu buremnya setengah mampus. Ya, setelah mic gue deketin ya, ada tulisan A37 di sana. Tuh, fokusnya iya seperti itu teman-teman. Jadi kalau buat ngerekam nggak mendukung ya. Ini hancur bener gambarnya, berantakan. Oke, ini kamera belakang teman-teman. Ini menggunakan kamera depan ya. Nah, bisa kita lihat di sini. Ini ada teh di sini. Nah, kamera depannya ampun dah, 11-12 bener.
asli ini mah 11-12 teman-teman. Nah kayak gitu kamera depannya ya, kurang lebih kayak begini. Nah ini ada HP Polytron ya, kayak gitu lah ya ala kadarnya. Nah ini hasil jepretan kameranya ya, burem lah. Hasil videonya itu formatnya jadi 3GP ya, jadi 3GP jadul lah, bukan MP4. Oke, kurang lebih begitu teman-teman, jadi hasil foto dan videonya ya. Semoga berbahagia yang sudah membeli HP ini, diberikan kesabaran dan ketabahan. Oh ya, satu lagi teman-teman, kalau buat yang sinyalnya susah ya, misalnya udah dicek nih emailnya di Kemenperin itu emailnya itu terdaftar, tapi sinyalnya agak sulit banget. Saran gue kartunya itu pindahkan ke SIM 1. Nggak bisa nolong banget, tapi agak mending karena di SIM 2 biasanya 2G yang keluar dan di SIM 1 biasanya 3G. Dan gue nggak tahu ya, kayaknya sih udah dihapus deh jaringan 3G di Indonesia, sekedengaran gue kayak gitu, tapi nggak tahu juga. Kalau misalnya memang dihapus, ya udahlah, ini buat SMS telepon aja, bisa dipakai WiFi ya, karena jaringan 4G-nya itu cuma gimmick aja. Jaringan 4G di HP ini dan 5G-nya itu cuma gimmick aja teman-teman. Jadi kalau misalnya kita cek di sini ya pengaturan dan kita lihat network di sini, nah ini kan 4G 3G ya, nongol semua ini. Ada yang 5G gitu ya. Ini cuma gimmick aja atau dummy aja. Ini bisa diprogram sendiri kok, kayak gitu. Ya, jadi ini cuma bohongan aja, ini cuma ada di 3G only. Nggak ada 4G-nya. Bohongan. Oke. Mungkin segini aja info dari gue yang mungkin bermanfaat ya. Sukses selalu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.